Saudara, kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo naik ke tahap penyidikan. Usai gelar perkara yang menemukan unsur pidana dalam kasus ini, polisi akan tetapkan tersangka. Roy Suryo sebagai terlapor dalam kasus ini mengaku siap hadapi penyidikan. Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi memasuki babak baru. Polda Metro Jaya umumkan kasus laporan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo naik penyidikan. Hal ini disampaikan sehari pasca Polda Metro Jaya menyelesaikan gelar perkara 6 laporan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi pada 10 Juli lalu. Ada 4 laporan polisi yang statusnya naik ke penyidikan, 2 lainnya dicabut pelapor. Meski begitu, polisi belum mengumumkan nama tersangka. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pada 30 April lalu, Jokowi melaporkan langsung dugaan pencemaran nama baik atas tudingan memiliki ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Dalam laporan itu, Jokowi menyebut 5 nama, yakni Roy Suryo, Resmond Sianipar, Egy Sujana, Fauzia Tiasuma, dan Kurniatri Royani. Sementara, 3 laporan lainnya yang naik ke penyidikan diadukan Peradi Bersatu atas dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong soal ijazah Jokowi oleh Roy Suryo CS. Polisi akan mengonfirmasi ulang kapan Jokowi diperiksa sebagai pelapor dalam penyidikan nantinya. Ya, nanti coba kami pastikan ya jadwalnya kapan. Tentunya saksi-saksi korban, saksi-saksi dari pihak korban, kemudian nanti ada dugaan terlapor dan lain sebagainya. Saksi-saksi dari pihak terlapor itu juga nanti dilakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan. Roy Suryo sebagai terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi mengaku siap hadapi penyidikan. Nanti lakukan penyidikan sebaik-baiknya dan buktikan memang kalau ada pasal-pasal itu terbukti atau enggak. Karena kita juga tahu lah ada beberapa pasal yang selundupan. Undang-Undang ITE itu pasal 32, 35. Jadi kalau nanti ada sudah panggilan, insya Allah kita akan datang. Tapi entah itu di panggilan pertama atau panggilan kedua kan juga kita lihat saja. Saya nunggu nanti advice dari para penasihat hukum bagaimana sebaiknya. Berespons laporannya naik ke tahap penyidikan, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada kepolisian. Jokowi menegaskan akan menunjukkan ijazahnya di persidangan. Baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya tapi yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Sebelumnya, dalam gelar perkara khusus 9 Juli lalu di Barreskrim Polri, Roy Suryo membawa bukti paparan hasil uji saintifik menggunakan metode Error Level Analysis atau ELA. Dari hasil analisis itu, Roy Suryo meyakini 99,9% ijazah Jokowi palsu. Menurut Roy, foto dalam sampel ijazah justru mirip dengan Dumatno Budi Utomo, orang yang disebut-sebut sepupu Jokowi. Analisis Roy, ijazah Jokowi bernomor 1120 tidak punya kecocokan dengan ijazah Fakultas Kehutanan UGM lain yang jadi pembanding. Tapi foto Joko Widodo yang ada di ijazah, kemudian yang ada sekarang adalah not match, tidak sama. Foto di ijazah tidak sama dengan aslinya sekarang. Menariknya, foto ini ternyata justru mirip dengan orang lain. Orang lain itu adalah inisialnya DBU. Ya, gitu. Jadi teman-teman pasti udah pernah dengar lah siapa. Saya singkat saja, DBU. Ini malah match. Jadi foto ijazah match dengan orang lain. 3 ijazah pembanding ketika kemudian dibandingkan dengan ijazah Joko Widodo, not match, tidak identik.
Sementara analis digital forensik yang dihadirkan pihak Jokowi, Joshua Sinambela, menyanggah paparan Roy Suryo CS. Sebab Roy Suryo hanya melihat ijazah Jokowi lewat gambar digital. Padahal yang dipermasalahkan adalah ijazah asli atau produk analog. Jadi karena ijazah ini adalah produk analog, makanya ahli digital forensik nggak ada hubungannya, gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh analisis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh, gitu ya, itu sama sekali tidak berdasar. Misalnya ELA, ya, apa itu ELA? Error level analysis itu hanya bisa digunakan untuk mendeteksi tampering di file-file digital, ya, bukan ijazah fisik. Gaduh keaslian ijazah Jokowi bukan kali ini saja terjadi. Sejak 2019, polemik ini timbul tenggelam. Sebelumnya, pada 22 Mei 2025, Bareskrim Polri telah menyatakan ijazah S1 Jokowi asli usai lakukan serangkaian penyelidikan. Di antaranya, memeriksa 39 saksi dari Fakultas Kehutanan UGM dan teman Jokowi selama menempuh studi hingga uji laboratorium forensik. Saat itu, polisi tak menemukan unsur pidana sehingga penyelidikan dihentikan. Kini, publik menanti akhir drama tudingan ijazah palsu Jokowi. Akankah ada babak baru yang mengejutkan? Yang